Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, puji syukur Tuhan, saya untuk kedua kalinya ada di tempat ini. Puji Tuhan untuk Bapak Ferry Suraga, Bapak Pendeta Ferry Suraga yang telah mengundang saya. Waktu pertama kapan ya saya sini, bulan berapa ya? Tahun lalu. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Desember ya? Ya, tahun lalu. Desember. Desember apa November? Oh, November. November. Sudah setahun. Oh, November, sudah tahun. Iya, iya November. Ya, terus kemarin ini sebenarnya saya dijadwalkan minggu kemarin ya Pak ya. Ya, tapi minggu kemarin itu mendadak. Terus di gereja saya juga ada itu apa merayakan ketemu Sinja gitu. Katanya Kyonghi. nanti dulu minggu depan. Gitu. Kyonghi. Iya. Sekarang saya mau bahas tema yang kemarin yang masih hangat. Yang masih hangat tentang pemilu ya. Ya, saya nggak bicara tentang politik sih. Cuma kita harus belajar dari segala sesuatu. Kita belajar lewat alam, lewat sekitar, apapun. Kita nggak mendengar suara Tuhan itu dengan audible gitu ya. Oh Tuhan bilang, hai anakku apa gitu. Tapi kita belajar dari kita, bahkan dari pihak musuh pun kita bisa belajar. Betul? Karena musuh kadang-kadang memang ya dipakai Tuhan juga untuk menegur kita, betul tidak? Ya, kita dari kemarin siapa sini yang nyoblos? Ayo, semua nyoblos ya? Semua nyoblos. Iya. Boleh tahu siapa nih? Jelas, saya jelas kaosnya. Oh, sudah jelas semuanya. Oke, iya betul. Ya betul. Sebenarnya sih dari karakter yang ada di situ saya nggak bilang siapa gitu ya, tapi kita bisa melihat ya, kita belajar sesuatu, ya kan? Tuhan bisa pakai mereka juga untuk mengangkat mereka. Ya Tuhan rekayasa gitu, biar sampai apa rencana Tuhan yang jadi. Kita buka kitab kita di dalam 1 Samuel 2 ayat 3. Langsung bacakan ya. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Elohim yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan dipuji. Ya. Nah, terus yang ayat yang lainnya saya ini dulu semuanya, berarti baru saya sampaikan. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Elohim sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sudah, hari itu ya. Ini saya catat sendiri, saya enggak. Tulisan saya enggak ini ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu rusak pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Oke. Terus ada lagi Galatia 6 ayat 9. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, ini sebenarnya banyak ayat ya. Coba bisa cari lagi. Oke, segitu dulu aja ya. Ya, saya bilang ya kemarin tuh kita banyak belajar ya dari yang calon-calon itu. Sebenarnya sebelum keluar itu tuh kayaknya saya sudah bisa memprediksi dari yang mereka tampilkan itu gimana. Pada waktu debat pertama saya sih nggak nonton gitu ya, tapi pada waktu debat kedua kalau saya baru nonton ya. Terus juga dari yang waktu nggak nonton, tapi kan mereka ada yang mereka terus ditayangkan lagi gitu kan? Tayang ulang. Ya, tayang ulang gitu ya. Nah, terus saya lihat gimana karakter ini gitu ya. Ada yang menyerah, menghabisi gitu kan? Dengan caci maki, dengan segala macam. Ada yang diserang dia dengan kerendah hati waktu melihatnya siang gitu lemas gitu ya. Tuhan kok kasihan banget gitu. Nah, tapi sebenarnya tuh ya, mungkin yang satu merasa di atas angin. Saya tidak berdosa, saya benar. Ya kan? Saya menyerang orang itu karena dia itu berdosa begini begitu. Dan bukankah Tuhan bilang kita jangan menghakimi, ya kan?
ada di firman Tuhan suruh kita jangan menghakimi karena penghakiman itu haknya Tuhan gitu kan. Pembalasan kalau tidak jangan membalas kejahatan dengan kejahatan karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita lihat dari yang kemarin itu ya, saya juga punya teman gitu ya, dia itu salah satu tim sesnya gitu loh ya, orang dalam lingkungan intinya mereka itu yang inilah gitu. Wah terus apa ya, saya itu dibodoh-bodohi katanya kamu tuh ya kok udah khotbah gitu ya, tapi kok bodoh katanya nggak tahu itu apa suara Tuhan gitu apa gitu ya, yang ini. Maka saya sendiri ya oke lah, saya nggak ini gitu. Maksudnya kan suara Tuhan yang mana pokoknya saya nggak habis lah, pokoknya dikatakan apa gitu ya tapi saya nggak goyah, saya nggak membalas begitu ya. Ya terus dia kan mengatakan gimana ini soalnya gini gitu. Saya bilang bukankah Daud, ya kan dia bilang itu seperti apa? Seperti Saul katanya gitu kan. Makanya ini saya bilang bukankah dosanya Daud lebih besar daripada Saul, betul kan? Tapi Tuhan bilang itu dia apa? Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya kan? Saul dia tidak membunuh, mungkin tidak mau mengambil istrinya orang atau apa gimana, betul tidak? Ya kan? Dia dosanya mungkin nggak seberapa, dia cuma ya nggak seberapa bukannya gitu, maksudnya tetap bersalah gitu kan? Tapi mungkin dosa Daud tuh lebih fatal istilahnya gitu kan? Tapi Tuhan bilang dia itu orang yang berkenan di hadapanku, ya kan? Saya bilang begitu, tapi tetap tuh saya diserang besar, pokoknya ya sudahlah, nggak bisa ini gitu ya sudahlah saya biarkan gitu. Terus menjelang ini masih terus saya dikirimin gitu orang yang saya diam aja gitu. Nah terus udah ini masuk gitu kan, sebenarnya udah kelihatan kalah karena dari semua survei kan udah menyatakan ini, masa sih mau curang semua, ya kan? Saya pikir wah ini, saya nggak membahas ya, saya malah bikin, ayo kita jangan apa sih, boleh berbeda, tapi apa kita rukun, ya kan? Jangan sampai gara-gara pemilu kita yang jadi berantem sendiri, sedangkan yang mereka yang udah berdamai, ya kan? Kita yang rugi sendiri, gitu kan? Gitu. Ternyata kemarahannya masih, kemarahan masih memuncak. Waktu saya masih dalam hati, ya ampun, kirain udah gitu pak, udah lah ya, apa sih? Nyerah lah gitulah, ngaku lah kalau udah kalah gitu kan? Ternyata masih belum puas gitu, masih ini ya ampun saya bilang gimana nih, ya sudahlah gitu, yang penting ya saya diam aja, tetap dicaci maki gitu ya sudahlah gitu. Saya bilang kenapa begitu, kita berbeda kan nggak apa-apa, saudara saya aja yang sekandung saya sendiri ada beda-beda, saya bilang saya aja nggak apa-apa kok dianya yang mencaci maki saya gitu kan. Ya masing-masing lah gitu kan, bagian cuma satu kan ngaruh, tapi saya bisa itu satu gitu kan, ya itu. Nah itu dari sana tuh kita belajar ya, bagaimana responnya itu saya lihat itu ya bagus sekali ya. Mungkin kita ya dulunya dia gimana entah kita nggak boleh menghakimi ya, tapi justru saya kan pernah waktu di sini waktu itu kan kalau salah ya di sini apa di mana kan, yang maksudnya di surga itu yang apa ada dia itu di sana tuh mana dia mencapai kayak apa di tahtanya Tuhan lah, dia mempunyai jabatan duduk semeja dengan Tuhan kan, walaupun dia latarnya apa, tapi apa pertobatannya itu ya kan, hatinya itu loh yang membesarkan hati Tuhan. Bisa aja orang itu kelihatan baik-baik karena dosanya nggak ketahuan aja, betul nggak kan? Kalau misalkan tapi kalau dia melakukan dosa terus dia bertobat lebih baik daripada yang ini, dan dia melakukan sesuatu yang lebih dahsyat daripada ini untuk mengganti semua dosa-dosanya, apa salahnya? Tuhan aja bisa mengampuni, apalagi kita ya kan, apa hak kita gitu loh, ya enggak? Tuhan aja bisa mengampuni, Tuhan aja bisa memakai kita. Justru di akhir zaman ini Tuhan memakai yang begitu, yang apa ya, yang sepertinya yang hina, yang gak layak, yang pokoknya yang ya gimana, seperti yang dulu Prabowo kan dulu kan kasihan sekali ya,
nggak ini dan itu juga saya juga nggak ini gitu. Tapi setelah dilihat-lihat, nah ini saya mau tadi ini. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin juga ya selama ini dia ada di lingkungan dengan yang kan jadi baik gitu kan, di lingkungan setelah bergaul dengan yang baik itu, nah dia juga mau sendiri kan, mau jahat gimana gitu kan. Oh iya, saya juga ada pengalaman gitu ya. Kira-kira tahunan yang lalu ya, saya tuh ada melakukan kecil. Saya pikir ini kan sesama kita yang kita juga tuh di hamba Tuhan, benar itu pendeta gitu ya, hamba Tuhan. Maksud saya bukan kita nggak memojokkan hamba Tuhan juga manusia betul. Yang penting justru reaksi kita apa. Kita jangan menuntut orang untuk begini harus bagaimana. Tapi yang penting kita reaksi kita itu menentukan. Justru dengan reaksi kita benar, kita itu akan mendapatkan yang luar biasa. Apa yang dari yang mereka tuh mengalir pada kita, ya kan? Ada percepatan. Ini saya mau ini. Itu sebenarnya ketahuannya itu kan peristiwanya udah lama, tahun yang lalu gitu ya. Nah terus tapi ketahuannya kira-kira bulan Januari kemarin. Saya sampai masa sih gitu ya. Orang itu saya baik sekali. Saya suka dukung pelayanannya. Pokoknya baik lah itu sama dia. Kok bisa begitu ya? Kok tega begitu ya? Tapi Tuhan bilang, kok bisa begitu Tuhan? Kayaknya apa gitu. Tapi untung juga saya tak mengetahuinya belakangan. Mungkin kalau awal-awal reaksi saya takutnya salah gitu kan. Nah justru dalam ketidaktahuan saya itu juga ya, Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah berhutang. Ya gitu. Jadi maksud saya gini loh, kita jangan merasa kalau kita berbuat baik kepada orang tuh, nanti orang itu nggak membalas kebaikan kita gimana? Ya kan rugi, ya kan? Kita udah memberi kepada dia, ternyata dia berkhianat, rugi kan? Nah, dengan nggak usah kayak gitu kan? Jangan. Maksud saya begini, apapun yang kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Manusia mungkin tidak menghargai, melupakan atau malah dari menggigit kita, gitu kan? Nah, tapi Tuhan itu selalu memperhitungkan. Yang kecil-kecil malah itu pahalanya lebih besar. Apalagi kalau kita misalkan satu, kita tidak membalas, ya. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ditambah lagi kita mendoakan. Itu yang tadi tidak membalas aja udah bagus. Udah nilainya 7 lah ya. Terus apalagi terus kita tambah lagi, kita mendoakan dia ya kan? Doakan itu nilainya naik lagi 8. Bukan sampai ke level yang 8, itu yang mendoakan kita naik lagi, kita memberkati. Itu nilainya 10, lebih 10 lagi. Sebenarnya ya, kalau ada orang yang bisa berbuat baik, terus yang balasannya itu nggak baik sama kita, justru itulah yang mujizat percepatan itu. Tuhan mau kasih yang lebih baik lagi, percepatan. Saya mau kesaksian saya itu, terus saya bilang, Tuhan bilang gini, coba kamu lihat kalender balik itu ya. Dia melakukannya begitu, padahal kan udah lama, ketahuannya aja baru ini. Setelah dia melakukan begitu, nggak berapa lama, kira-kira 1 bulan lah ya. Saya itu dipanggil itu khotbah. Saya ini bukannya orang yang ini loh. Dari dulu saya cuek boro-boro yang menjadi apa tuh enggak. Pokoknya nggak mau lah, saya nggak mau terlibat gitu kan. Nggak mau pusing lah, saya bilang nggak mau gitu. Artinya saya dari kecil itu memang nggak suka organisasi apa-apaan gitu ya. Saya di belakang lah, kalau mau apa saya ikut bantu begitu. Tiba-tiba saya disuruh khotbah. Dan khotbahnya juga bukannya itu langsung masuk YouTube yang di Zoom YouTube itu yang tersebar di seluruh dunia gitu kan. Saya bilang ternyata Tuhan itu memperhitungkan ya. Dia melakukan itu tanpa saya sadari. Apa yang ada pada itu mengalir ke saya. Saya dalam waktu itu dia ini kan sama lumayan begini, ada proyek kesembuhan. Dia program KKR gitu kan. Wah, kemana-mana ke bangsa-bangsa, kemana gitu ya. Bikin mana bikin ya seperti rasul lah gitu apa gimana gitu. Terus, wah Tuhan itu saya baru tahu sekarang. Kalau misalkan dulu awal saya tahu, mungkin reaksi saya enggak ini kan reaksi saya enggak. Kenapa
nggak jadi saya ini dosa saya. Karena saya itu yang apa yang Tuhan mau beri saya itu hilang. Justru sebenarnya Tuhan tuh mau karuniakan apa yang begini. Kalau misalkan saya kalau mau mencapai seperti sekarang ini, lama. Saya tuh dulu orang minder banget tuh. Boro-boro tuh ngomong. Saya lihat orang ini saya ngumpet, betul. Saya nggak bohong karena gambar diri saya itu rusak. Saya bilang kan saya pernah cerita. Saya itu 3 saudara, tiga bersaudara dan anak tengah, gitu kan? Anak tengah itu kan tahu sendiri di lapis tengah, gitu kan? Dia di sini ngalah, sana ngalah, gitu kan? Dan di kalau itu saya tuh pokoknya nggak diperhitungkan lah kamu yang jelek lah, yang apalah nggak kayaknya nggak berguna, gitu kan? Tapi ya itu Tuhan mau pakai yang berguna itu gimana? Cara percepatannya itu gimana? Yaitu rekayasa Tuhan dengan yang ada itu mengalir dia kan ke saya kan, betul nggak? Apa yang ada yang saya mau sampaikan ini di sini yang kalau misalkan yang jadi pengerja apa saya nggak ada sponsor, nggak ada, cuma istilahnya supaya apa ya supaya dapat seperti yang saya dapat gitu kan. Kalau misalkan ada atau kerja di kantor apa gitu pemimpin gitu ya, yang kayaknya tuh kita nggak salah tapi kita dimaki-maki gitu kan, terus yang bakal kesan apa lah gitu ya, jangan daftar. Itu Tuhan mau menaikkan derajat kalian. Ya? Jangan daftar itu mengucap syukur. Apa makanya Tuhan selalu firman Tuhan itu nggak pernah salah ya. Mengucap syukurlah dalam segala perkara, betul? Karena dalam segala perkara mau yang baik atau yang jahat itu Tuhan ada di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kelihatannya kok sekarang seperti yang kemarin, seperti yang kemarin. Kelihatan itu jadi bulan-bulanan. Dia nggak bisa ngomong loh, ngomongnya nggak bagus, ya kan? Disuruh mau tanya jawab, sudah, nggak ada ini, udah kelihatannya kalah. Tapi itulah rekayasa Tuhan, ya kan? Yang dipandang manusia rohani yang hebat, yang gimana, yang kelihatannya bersih, yang gimana, tetap akhirnya yang kalau Tuhan sudah mau mengangkat, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang dapat menutup, ya kan? Nah itu dari pengalaman saya sendiri, dari apa yang kemarin baru Tuhan perlihatkan, itu sudah sangat luar biasa untuk menjadi pelajaran buat kita ya. Saya juga mau tentang kemarin ada ini saya sampaikan waktu itu. Nah Tuhan angkat saya itu luar biasa kemarin ini ya, kapannya bulan Januari ini ya, sampai semua tuh ternganga-nganga itu ya. Saya itu kan bukannya nggak apa ya, saya itu dari kampung gitu kan, dari keluarga yang keluarga kakak saya pun bilang dulu kan kakak kan, bukan yang dari keluarga Kristen lah, nggak ada riwayatnya itu kok saya bisa berdiri di sini gitu kan. Tapi kalau Tuhan sudah mengangkat siapa ini kemarin itu gembala saya itu saya begini, Cik katanya kamu mau nggak itu? Nanti kita ada kemarin itu kita ada acara doa 24 jam, ya, di 2 jam lewat. Jadi kamu nanti yang terakhir, coba bayangin, di 24 jam bagi 2 berarti 12, ada 12 hamba Tuhan kan? Itu hamba Tuhan yang besar-besar, yang udah kawakan. Saya di flyernya itu saya ada di situ sampai Tuhan tuh dia kayak, Li, katanya kamu tuh disejajarkan tuh sama Tuhan yang besar gitu. Dan saya tuh terakhir bayangin coba dengan judul tema yang sama, saya terakhir mau ngomong apa lagi. Tapi bayangin udah 12 itu yang terakhir dan waktunya juga udah ngantuk banget kalau terakhir kan udah kecapean gitu kan ya. Udah ngantuk begitu orang. Tapi ya itulah makanya yang bilang saya dapat percepatan yang dulu. Saya kan nggak istilahnya nggak sekolah teologi atau apa gitu. Tapi orang-orang bilang tuh ya khotbahnya saya itu pewahyuan gitu. Pewahyuan yang baru dari Tuhan gitu kan. Yang ini ya itu dapat dari mana? Dari yang itu saya bilang. Yang dasarnya itu mengalir. Nah, terus sekarang kalau bilang kalau begitu kita cari kesalahan aja gitu. Oh itu nggak kasih, nggak berlaku gitu.
Kita jangan oh untuk dapat aliran dari yang ini aja kita kerjain aja supaya dia marah, supaya tadi berdosa sama kita, terus kita mendapatkan yang dari dia. Enggak begitu. Nah terus ada juga misalkan oh itu kan karena yang besar gitu ya, yang ini ngalir ke kita. Nah kalau yang dapatnya yang di bawah kita rugi dong, kita nggak dapat apa-apa. Ya kan? Misalkan dari orang yang miskin itu apa? Salah. Tuhan kan ada ayatnya bilang kalau kita menolong yang miskin, kita mengutangi Tuhan, ya kan? Nah, kalau mengingatkan Tuhan kan, Tuhan yang punya utang, ayo terus. Tuhan masa ada sesuatu, Tuhan kita lagi kesusahan, kan? Tuhan tahu kan? Oh, Tuhan tuh gak enak nih. Dulu kan, memang Tuhan bilang kan, pada yang Tuhan bagaimana? Setelah menolong ini, kapan katanya gitu kan? Pada waktu di penjara, pada orang miskin. Nah, kan waktu kita mau berkebutuhan waktu kita menolong orang itu kan menengokkan Tuhan. Nah, pada waktu kita kesusahan, Tuhan tuh jadi berutang kan karena mengingatkan Tuhan kan. Pada waktu kita kesusahan, makanya Tuhan tuh pertolongan Tuhan tuh cepat, gitu kan? Saya tuh sebenarnya kemarin juga ada ngalamin gitu ya. Misalnya kemarin ini kan saya khotbah tentang buah sulung, ya kan? Nah, buah sulung itu memang benar ada itu buat kalau kita bisa menabur, kalau yang menabur tuh nggak ada ruginya. Kalau kita tanaman, kalau kita nggak menabur, dapat menghasilkan dari mana, betul kan? Nah, tapi Tuhan itu mau bicara tentang saya itu berbeda kemarin. Kan? Saya tuh kemarin itu kan ada ini juga. Saya tuh kemarin yang kayak mengalami di bulan Januari ini kan kejadian ini. Saya tuh banyak mengalami kejadian yang dahsyat-dahsyat dari Desember 3 bulan yang kemarin di sini gitu ya. Mungkin saya kan pernah cerita ada orang yang dipakai untuk yang menganiaya saya di sini untuk apa? Itu ternyata bukan Tuhan pakai dia untuk mendidik saya, ya kan? Supaya rendah hati. Nah itu jadi di bawah istilah kayak pegawai kita lah ya. Dipakai untuk kita tuh selalu rendah hati gitu ya kan? Kalau misalkan ada orang kasar kita yang berbuat gimana sama kita, mengendalikan kita, itu kan wajar, betul nggak? Karena dia ada di atas kita. Sekarang kalau ada yang di bawah kita, itu kan kita dituntut kerendahan hati, betul nggak? Untuk menerimanya, ya kan? Karena sekarang kan ada orang tuh tersinggung itu kenapa? Karena dia menempatkan artinya kan tinggi kan. Jadi kalau misalkan ada orang merendahkan itu tersinggung. Oh, saya di sini kok orang lain tempatnya sini gitu kan? Tapi kalau orang udah rendah hati, dia udah istilahnya lantai dia udah ngegrosol di situ. Mau direndahkan apapun dia nggak bakal tersinggung. Nah Tuhan mau mendidik kita tuh gimana? Yaitu melalui yang nggak enak-enak itu, ya enggak? Kita kan berdoa Tuhan beri kami kita kesabaran, gitu kan? Tapi enak-enak aja, nggak ada peristiwa yang apa, gitu kan? Kalau kita mengalami mujizat kesembuhan, di mana mau merasakan tuh yang dahsyat, gitu kan? Yang sakit kanker itu sembuh, wah itu kan luar biasa kan? Beda dengan sakit pilek itu sembuh, nah kayaknya itu makanya capek, gitu kan? Nah, kalau kita mengalami hal yang dahsyat itu sepertinya tuh, aduh kok jangan berkecil hati, tetap mengucap syukur senantiasa, karena justru dengan yang dahsyat itu mujizatnya juga pasti lebih dahsyat, ya kan? Nah itu Tuhan mau supaya kita dapat yang dahsyat itu, mengalami hal yang dahsyat itu, Tuhan kasih kesempatan, ya kan? Kita dipakai itu loh, cuma kesempatan. Karena kalau kita nggak mengalami hal yang dasar-dasar itu, kesempatannya kapan? Nggak ada, lewat. Orang lain yang ngomong, wah saya gini, tapi kita sendiri lihat aja, nggak mengalami apa-apa. Rugi kita sendiri, ya kan? Nah, sampai begitu terus saya ngalamin apa ya? Saya mau cerita lagi ada pengalaman saya itu. Oh iya, saya ngalamin hal lagi gitu. Apakah Tuhan bilang kita harus perumpamaan tentang anak yang sudah bukan tentang talenta, harus mengembangkan talenta yang dikubur, kan? Yang punya 5, 3, dan 1 kalau salah ya. Nah, yang punya 2 dikembangkan jadi 10, yang 3 jadi 6 gitu kan? Yang 1 itu dia dikubur. Nah, saya dengar itu ya, saya terbitik gitu. Tuhan, saya lihat kalau
tabung gitu pikirnya nggak ini ya. Kalau misalkan saya kan katanya mesti kenapa tidak dijalankan kepada orang yang menjalankannya gitu kan. Nah terus saya inilah saya ke suatu lembaga gitu kan. Ini loh saya kira apa di investasi istilahnya gitu. Ternyata dia itu apa yang aku ngomongnya anak gitu. Saya itu kesian, saya ingat ya. Saya juga dulu kan pernah punya usaha sendiri kayak toko gitu ya. Saya ngalamin kalau di sepi itu gimana gitu kan. Langsung gitu. Terus kalau misalkan saya sekarang kalau lihat di di mall lagi lewat itu orang sepi, aduh kasihan ya. Saya merasa dulu saya pernah begitu gitu ya. Jadi kasihan gitu. Terus saya juga pernah dulu kerja apa yang saya belajar kursus gitu lah ya, keterampilan. Terus saya ini juga mereka tuh mengharapkan tips gitu kan ya. Cuma ya oh ya saya ngerasa gimana kadang-kadang ini buat ongkos pulangnya aja tuh kurang. Jadi nah dia juga saya tahu ini kan mereka menawarkan saya, dia kan dapat komisi gitu kan. Nah saya tuh dia wah gimana, aduh saya juga ya dipikir dia cuma dalam bulan apa gitu ya, cuma sebentar gitu ya gitu. Nah boleh lah, saya ingat juga cici saya waktu itu kan pernah diajak bank gitu ya. Banknya itu dia kan dekat hubungannya karena cici saya kan punya toko, dia punya uang receh-receh gitu kan untuk ke bank. Nah terus dia hubungannya dengan itu bagus lah gitu. Terus dia bilang gini, dia minta tolong lah sama cici saya itu bilang gimana pinjam lah, dia kan mesti mencapai target gitu kan, dia pinjam dulu sekian untuk kalau udah kerja target, tapi kalau udah ini nanti dikembalikan gitu kan. Saya pikir ya ini orang juga kasihan lah, saya ini ternyata ampun saya jadi sport jantung. Nah, dia itu kan kita saham gitu kan, berupa saham gitu. Saya kan tanya, ini mau apa yang kita aman, yang apa gitu, yang agresif, apa ternyata saya yang di agresif gitu. Sekali kala itu yang apa tuh jatuh, jantung itu bener-bener. Ini saya hati tuh kesel banget nih. Ini nih ya, saya tuh punya tolong dia, coba bayangin, tapi saya dikerjain begini, saya sampai begini. Wah Tuhan ini gimana gitu? Aduh Tuhan begini. Kayaknya kesel gitu kan? Tuhan, kenapa nih Tuhan? Saya kemarin tuh baru Tuhan tentang apa tuh? Tentang lingkungan, buat dulu gitu kan? Ini kenapa saya gini? Karena Tuhan bilang, karena di level kamu itu tuh ya, udah bukan lagi, mengharapkan lagi berkatnya gitu. Mungkin kalau misalnya awal kan, yang mau berawal Tuhan jamu jiwa aku dikasih. Itu kan istilahnya lagi minum susu, kasih anak ya kan? Tapi di level kamu itu bukan minum susu lagi, bukan kamu diberkati itu kamu mengasihi Tuhan, kamu mengasihi Tuhan itu dalam kondisi apapun, dalam keadaan baik maupun tidak baik itu, ya kan? Nah, oh ya Tuhan ya, di level begini saya menuntut kok enaknya aja, enak-enak saya mesti ini, tapi di level itu tuh, di level saya gini-gini ya, gini-gini saya tuh ya, kalau ada orang yang tidak membuat saya nyaman tuh mati gitu. Betul. Makanya kalau kita itu kalau melakukan apa tuh memang Tuhan kan ada bilang ada orang yang bilang Tuhan tuh progresif ya. Tapi Tuhan melihat ada sesuatu juga yang harus aku melakukan di ayat apa tuh ya? Perkenanan itu muncul karena dia melakukan segala sesuatu, mungkin nggak melakukan tapi hati kan. Coba yang disalib di sebelah Yesus kan, dia bilang apa? Dengan mulutnya dia mengaku Tuhan hari ini aku mau ikut kamu gitu kan? Itu kan ada yang dia lakukan, ya kan? Dengan dia berkata, dengan mulutnya mengaku, betul nggak? Nah, tapi itu yang ada sesuatu gitu. Mungkin hatinya baik, dia baik gitu ya, waktunya baik, tapi dia juga ada melakukan sesuatu, dia memperkatakan, gitu kan? Ada mendeklarasikan, sehingga iblis juga dengar, gitu kan? Jadi nggak semata-mata orang yang melakukan deklarasi itu, menurut saya nggak semata-mata yang jahat dikasih, tapi kayak seperti itu, ya mungkin bukan seperti Paulus begitu ya, tapi ada apa ya, ada sesuatu. Paulus itu lainnya apa, dia solider gitu apa, kayak seperti itu, bilangnya tulus, seperti yang presidennya kita sekarang itu, semua orang tuh bilangnya dia hatinya tulus, ya kan? Betul. Jadi Tuhan tuh begitu kan gitu loh. Nah, saya bilang gini,
salah ini ya, saya memang itu, saya dituntut lebih gitu ya. Saya nggak boleh apa ya mengklaim gitu. Oh, saya bilang seperti judi gitu kan. Kalau di level saya gitu loh, yang udah minum, udah main makanan yang keras, tapi saya menuntutnya enak-enak seperti minum susu disuapin terus gitu kan. Nah di level kamu itu tapi kamu kepada kamu kan yang semakin tahu semakin dituntut, betul kan? Ya, tapi memang kita juga dikasih apa ya, kuasa otoritas gitu kan. Seperti kalau kita peperangan atau apa gitu kan. Kemarin ini saya ingat, kita kan ada doling lah ya. Saya itu duduk paling belakang gitu kan. Di mobil saya sebenarnya sih, tapi saya sebagai tuan rumah saya nggak mau duduk depan, saya ngalah dari belakang gitu. Tapi saya di tengah jalan itu kan kita deklarasi, sedangkan duduk paling belakang tuh kalau suntik kan, ujuk-ujukan gitu kan, malam lagi gelap gitu. Aduh, saya suruh baca deklarasi gitu kan, saya deklarasi itu mereka kan yang agak baru gitu kan. Sebenarnya mereka duduk depan kan nggak terlalu ini, sedangkan mata saya itu udah silinder, udah plus minus. Ya macam, terus dia suruh saya baca di dalam hati saya sempat muncul nih, dia sudah ini bukan Yesus aja dia depan karena saya bilang saya cukup mata saya ini udah tambah minusnya, tambah plusnya, tambah silinernya gitu. Oh tapi saya ingatkan itu, ya kamu kan levelnya itu kan bukan sombong ya, lebih tinggi dari dia, beda gitu. Apa istilahnya dengan kuasa dan otoritasnya itu beda gitu kan. Kalau misalkan saya melakukan di saya di atas saya banyak yang gitu. Cuma dia kan yang baru-baru gitu kan. Oh iya bisa. Jadi saya nggak menuntut lagi. Ya lakukanlah yang terbaik. Toh hasilnya juga untuk kamu sendiri, betul nggak? Apapun pokoknya saya bilang yang ingin saya sampaikan ini, jangan pernah merasa apa ya rugi untuk berbuat baik, untuk berkata-kata yang baik, melakukan yang baik, lakukan. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Walaupun mungkin seperti saya nggak tahu waktu orang itu begitu kan. Ternyata tanpa saya sadari itu apa yang pada orang itu ngalir, ya kan? Tanpa saya sadari loh, Tuhan itu nggak pernah berhutang. Jadi mungkin kita bakal kok keadaannya begini-begini aja ya, nggak ada ini. Nah itu, Tuhan sebenarnya udah Tuhan itu membeli. Kamu tuntut aja kesabaran. Nanti pada saatnya indah pada waktunya, betul? Oke. Segitu aja saya sampaikan. Dan dulu ya. Terima kasih Tuhan apa yang telah saya sampaikan ya Tuhan. Semoga ya Tuhan, biar mereka ya Tuhan yang mendengarkannya menjadi rema ya Tuhan, menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya ya Tuhan. Hamba ini hamba yang tidak berguna, hamba hanya ya Tuhan, itu sebagai alat ya Tuhan yang kau pakai ya Tuhan. Biar kau sendiri yang menyempurnakannya. Tuhan berkati ya Tuhan, tempat di tempat ini ya Tuhan, pakai mereka ya Tuhan, pakai lebih juga Pak Ferry ya Tuhan, yang sebagai gembala di tempat ini ya Tuhan, tambah-tambahkan urapannya ya Tuhan, talentanya Tuhan, dan menjangkau banyak jiwa-jiwa lagi, lagi ya Tuhan, sehingga daerah Jakarta Timur ini dimenangkan. Dan seluruh jemaat ini ya Tuhan, kau berkati juga ya Tuhan, kau luputkan dari segala bencana, luputkan dari segala macam penyakit virus-virus dan juga krisis ekonomi. Tapi di tengah krisis ini ya Tuhan akan dibuktikan ya Tuhan mereka menyembah Tuhan yang benar dan menemukan bahkan ya Tuhan menjadi ada pembedaan dengan orang dunia. Kami serahkan semuanya di dalam nama Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.